Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sudah bersama narasumber saya. Sebelumnya bisa perkenalkan dirinya dulu, Bu. Nama saya Marwati, guru PAI SDN 3 Limboto Barat. Oke, baik, dengan Ibu Umarwati. Langsung saja kepada pertanyaan pertama. Menurut Ibu, bagaimana Anda mendeskripsikan supervisi di mata pelajaran PAI di sekolah ini? Kalau secara umum ya, untuk mendeskripsikan pelajaran PAI di sekolah itu kan akhirnya PAI itu kan bukan sekedar pengetahuan, tapi memang dipraktekkan. Tapi karena ini anak-anak SD, ya kita memberikan itu pelajaran PAI itu sesuai yang diaplikasikannya nanti, bukan sekedar berdasarkan teori yang di kurikulum, tapi bagaimana anak-anak itu mampu menerapkan meskipun pelan-pelan, meskipun hanya kayak satu muatan saja dulu, itu sudah seperti itu. Meskipun kan di kurikulum juga kan dituntut supaya bagaimana tercapai ya materi-materi di kelas itu. Jadi kita memberikan pelajaran itu sesuai dengan aplikasiannya. Oke, baik, Bu. Selanjutnya, pertanyaan kedua. Metode supervisi apa yang paling sering digunakan dalam memantau kegiatan pengajaran PAI di kelas? Ya, yang biasa saya lakukan ini karena ini kan anak-anak, apalagi anak-anak usia SD itu fokusnya itu dia paling lama itu 10 menit, 15 menit paling lama. Jadi melihat materi-materi yang ada, saya kadang menyesuaikan dengan cerita. Kan di situ kan ada elemen-elemennya. Kan ini kan PAI kan tidak sama dengan kayak madrasah. Jadi elemennya mengenai kisah Nabi, kita cerita saja. Karena kalau mereka terlalu banyak menulis tugas, mereka jenuh. Tapi kalau cerita, meskipun kadang mereka tidak fokus gitu ya, kadang kan bermain. Tapi kalau cerita dia mendengar, nyambung itu masuk. Jadi kadang saya banyak cerita. Kemudian yang kedua menanyakan apa yang dia sudah lakukan dengan kisah-kisah Rasul dalam kehidupan seharinya, menghormati orang tua seperti itu, menyayangi teman, kemudian berkata jujur. Kemudian yang tak kalah pentingnya itu seperti mengaji. Kemudian saya selipkan juga tiap masuk itu ada hafalan-hafalan hadis. Yang penting dia mendengar, insya Allah. Baik. Selanjutnya, pertanyaan ketiga, Ibu. Apa tantangan yang sering Anda hadapi dalam pelaksanaan supervisi PAI dan bagaimana cara mengatasinya? Tantangan kan mungkin bukan sekedar tantangan PAI gitu, mungkin guru-guru ya. Kesadaran orang tua menitipkan pendidikan yang penuh anaknya kepada guru, pada sekolah. Jadi segala urusan mengenai sekolah itu urusannya guru. Jadi kita meskipun tidak 100%, tapi kebanyakan ada 60% orang tua seperti itu menyerahkan ke. Tapi kita senantiasa bersinergi. Ya seperti ini kan di sekolah kan ada kasus saya dapat sudah kelas agak-agak tinggi tapi tidak ikut TPQ, tidak ikut mengaji. Alasannya maksudnya menurut dia gitu ya, orang tua tidak suruh. Jadi ketika kita pokoknya kan di dekat rumahnya kan ada temannya ikut mengaji. Jadi nanti kalau ada pelajaran PAI nanti Bu Guru kasih mengaji ya, atau nanti kalau misalnya pertemuan berikutnya Ibu Guru mau tanya lagi, kok sudah mengaji kemarin, sudah ikut TPQ. Ya seperti itu tantangannya orang tua yang menyerahkan sepenuhnya pendidikannya kepada anaknya. Iya, kemudian yang kedua, ya inilah mungkin tantangan di era teknologi sekarang gitu ya. Anak-anak kadang lebih untuk belajar itu lebih banyak hal-hal kayak di HP, main HP di HP. Ya itulah mungkin juga dorongan kepada kepada guru-guru untuk senantiasa biasa belajar bagaimana kita itu sekarang dalam mengajar itu menggunakan media ya. Sekarang kan seperti itu ya, mungkin ke depan sekolah-sekolah mungkin bisa menyediakan media itu, memang ada satu ruangan yang memang
siapapun guru atau materi apapun bisa langsung berada di situ untuk memutarkan lewat media itu, menggunakan media lewat IT, berbasis IT seperti itu. Selanjutnya pertanyaan terakhir Bu, menurut Ibu apa yang perlu ditingkatkan dalam implementasi supervisi agar pembelajaran PAI bisa lebih optimal? Yang perlu ditingkatkan mungkin kita sebagai guru bukan sekedar sebagai pendidik, tapi memang menempatkan diri juga sebagai orang tua mereka, orang tua di sekolah. Kan anak-anak itu kan dari rumahnya ke sekolah kan tidak semua sama moodnya gitu ya, ada mungkin yang memang siap, ada yang setengah-setengah, ada yang dipaksa. Ya, itulah kita memperlakukan mereka, mengetahui kondisi mereka datang ke sekolah itu. Memang kan kita kan bisa membaca, ini kayaknya ini belum sarapan ini kayaknya terlambat bangun, kan kita tahu itu. Jadi kita memberikan layanan kepada peserta itu sesuai dengan kebutuhannya. Iya. Oke, baik Ibu, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu karena sudah mau menyempatkan diri untuk menjadi narasumber saya pada hari ini. Dan dengan begitu wawasan saya juga semakin bertambah dengan jawaban-jawaban dari Ibu. Oke baik, saya akhiri wawancara pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.